Bertempat di ruang Kepala SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, pimpinan cabang Muhammadiyah Jebres dan SMP Muhammadiyah 7 Kota Surakarta menyerahkan donasi kemanusiaan yang diikuti oleh perwakilan PCM Jebres, Kepala dan Humas SMP Muhammadiyah 7 beserta tim dari Lazismo. Sekitar 10 orang yang terdiri dari perwakilan PCM Jebres, pimpinan SMP Muhammadiyah 7 dan perwakilan Lazismo Muhammadiyah Surakarta mengikuti acara penyerahan donasi digelar di ruang Kepala SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Bambang Condro selaku Kepala SMP Muhammadiyah 7 Surakarta menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita di wilayah Nusantara yang terkena bencana. Terkait bantuan bencana ini. Ya, jadi SMP Muhammadiyah 7 Surakarta ini mengadakan gerakan donasi untuk membantu saudara-saudara kita di wilayah Nusantara ini yang terkena bencana. Antara lain itu ada bencana banjir, kemudian tanah longsor, kemudian juga gempa bumi. Ya, alhamdulillah dari SMP Muhammadiyah 7 ini mendonasikan sebesar Rp14.265.000 yang kita salurkan melalui Lazismo Kota Surakarta. Kegiatan donasi ini diadakan sejak kapan, Pak? Jadi ini kita laksanakan mulai dari pertengahan Januari kemarin untuk warga sekolah kita, guru, karyawan serta siswa-siswa kita. Itu donasinya apakah hanya berupa uang atau bisa pakaian bekas atau? Untuk sementara karena ini pandemi, kita baru uang. Jadi untuk pakaian pantas pakai, pakaian yang masih bagus, kemudian untuk sembako, untuk bahan makanan memang kita belum, karena kita terkendala untuk transportasi juga untuk koordinasi kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita juga belum masuk sekolah, ya, belum pembelajaran tatap muka, masih dengan PJJ. Uangnya langsung tadi sudah diterima dari Lazismo, datang ke kita untuk kita bayarkan secara tunai. Dari siswa-siswa? Dari siswa ini melalui transfer ke rekening sekolah, yang yang dilaksanakan oleh tim dari kesiswaan, ya, serta humas, sehingga memudahkan dari para siswa untuk memberikan sumbangan tanpa harus ke sekolah, tapi transfer juga boleh. Namun juga ada beberapa anak yang langsung ke sekolah juga, ya. Tapi kita jadwal juga dengan protokol kesehatan yang ketat, ya, karena di sekolah kami kalau tidak menggunakan protokol kesehatan kita tidak bisa layani. Untuk jadwalnya sendiri itu maksimal melayani berapa anak, Pak? Untuk satu hari kita jadwalkan setiap setengah jam kita layani untuk 20 siswa. Setiap setengah jam, ya, setengah jam kan hanya menyerahkan, kemudian kita tulis, kemudian pulang. Itu dari mulai pukul berapa sampai pukul berapa? Nah, mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 12, ya. Sehingga kita selama 3 hari untuk melayani siswa. Berarti dari pertengahan Januari sampai? Enggak, hanya 3 hari kita jadwalkan. Tapi ya jadwal untuk donasi itu pertengahan Januari hingga akhir Januari. Gimana Pak menanggapi hal jadi dari siswa ini kita tanamkan pendidikan karakter, ya, bahwa harus ada kepedulian di antara satu dengan yang lain, dan kita tekankan rasa syukur kepada anak bahwa kita di daerah yang aman,
tanpa merasakan bencana, dan mereka bisa mengembangkan sikap empati mereka, bagaimana rasanya, bagaimana penderitaannya teman-temannya yang terkena musibah. Seperti kita lihat anak-anak temannya ya di lain daerah yang kena bencana itu tidak bisa sekolah, kemudian pakaiannya semuanya basah ataupun tertimbun tanah, sehingga mereka harus kedinginan dan sebagainya, makan pun juga sulit, sehingga kita ketuk anak-anak itu untuk ada rasa empati, dan alhamdulillah ini dari anak-anak dan guru karyawan ada semangat, ada hirauh untuk membantu sesamanya. Ada. Jadi Seikhlasnya. Ya, jadi seikhlasnya ya bervariasi, ya bervariasi. Ada yang dari keluarga yang biasa, yang yang tidak mampu, mungkin juga hanya sekitar 10.000, tapi kalau dari keadaan yang berada mungkin juga sampai 500.000 rupiah, itu dari hasil tabungan mereka. Ya, jadi kita ketuk untuk anak-anak seperti itu. Ya. Berarti penggalangan dana ini yang pertama kali atau sudah pernah dilakukan sebelumnya, Pak? Jadi penggalangan dana ini yang sebelum-sebelumnya memang sudah kita laksanakan, dan ini merupakan kegiatan rutin dari kegiatan kesiswaan untuk penggalangan dana apabila terjadi bencana. Jadi tahun-tahun yang lalu juga sudah kita laksanakan, ya ini kebetulan juga kita melaksanakan kegiatan rutin yang berupa. Hanya saja kalau yang kemarin, yang dulu-dulu, karena kita pembelajarannya tatap muka, sehingga kita juga menerima bantuan yang berupa barang. Tapi kalau sekarang kita tidak menerima yang berupa barang, hanya berupa uang saja. Kalau yang offline itu kan dilakukan 3 hari nih. Ya. Itu kapan, Pak? Itu kemarin kita laksanakan pada tanggal hari Rabu, hari Kamis, hari Senin. Nah, jadi terakhir Senin kemarin berarti tanggal 7 ya. Ya, jadi baru Senin kemarin. Iya, baru Senin kemarin. Ya, baru Senin kemarin. Untuk dari guru-guru sendiri itu bagaimana, Pak? Apakah merasa keberatan? Oh ya, jadi kebetulan guru-guru kita itu juga aktif di organisasi-organisasi yang lain. Jadi di organisasi yang lain itu mereka juga donasi, di sekolah juga donasi, ya. Tapi juga alhamdulillah dari sekitar 40 GTK kita sudah terkumpul 2.200.000 itu khusus dari guru karyawan, tapi juga di samping juga untuk organisasi-organisasi yang lain, ya, yang ada di PCM, yang ada di Aisyah, yang ada di organisasi profesi yang lain dan sebagainya. Jadi kita juga mengumpulkan, di sana juga mengumpulkan. Ya dibagi-bagi, ya, sini ada, sana ada gitu. Kebetulan ini dari Layis, ya, karena ini juga pandemi. Nah, ini siswa memang tidak kita hadirkan. Tapi secara transparan, secara akuntabilitas kita berikan laporan kepada siswa kita, ya. Jadi kelas ini si Fulan, si A ini menyumbang sekian, nanti kita share ke grup WA sekolah, WA kelas masing-masing, sehingga ada check and balance, ya, ada cross check antara si penyumbang dan si penerima, ya, sehingga alhamdulillah kepercayaan nanti juga akan meningkat untuk memberikan donasi pada teman-teman kita. Lazismu tidak menyangka partisipasi publik terhadap aktivitas kemanusiaan sangat tinggi. Lazismu pun berkomitmen akan terus menebar kebaikan di tengah bencana. Lazismu itu lembaga yabat, jadi tempat untuk penghimpunan
dana-dana zakat, infak dan kemanusiaan di Muhammadiyah. Jadi satu-satunya lembaga yang memang hari ini mendapat SK resmi dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menggalang dana. Itulah kaitannya dengan agenda ini adalah laizisme adalah bentuk kepedulian kami selama bulan Januari, insya Allah sampai Maret, menggalang dana-dana kebencanaan kemanusiaan untuk bencana alam di Indonesia, khususnya Mamuju dan Kalimantan Selatan, dan utamanya di Jawa Tengah. Kalau berarti ini hanya untuk Muhammadiyah ya? Khusus Muhammadiyah. Kalau penghimpunannya memang kita fokuskan di Muhammadiyah, tapi dalam realitanya banyak orang yang banyak instansi di luar Muhammadiyah yang memang khusus menitipkan dananya ke laizisme. Terus untuk kegiatan ini bagaimana Pak? Tentang prosedurnya seperti apa? Jadi kalau untuk penggalangan dana, jadi tinggal menghubungi call center kami di 082220388004. Jadi nanti kami akan menjemput, bisa juga langsung ke kantor. Lah karena kan ini masa pandemi, jadi sebagian institusi atau sebagian donatur itu kadang kalau ke kantor seperti itu. Setelah penghimpun nanti kita setorkan, kemudian nanti kita langsung salurkan gitu. Lah penyalurannya ini dari Laizisme Solo ini ke Laizisme Jawa Tengah, dari Laizisme Jawa Tengah nanti langsung bisa disalurkan ke tempat-tempat bencana gitu. Sampai saat ini per tanggal 10 nih kemarin itu donasi kita udah nyampe 3,6 M gitu. Kalau untuk Solo itu 280 sekian juta, 283 juta kalau nggak salah. Kalau yang di Muhammadiyah Tidak menyangka kalau partisipasi publik terhadap aktivitas kemanusiaan ini tinggi, mengingat ini kan masa pandemi. Kita berangkat pengalaman Januari itu ada bencana di Jabar 2020, penghimpunan kita tidak sampai 100 juta gitu. Tapi kalau ini insya Allah sampai Maret nanti kita dari teman-teman Solo ditargetkan sebenarnya sampai ke angka 300 juta kayak gitu. Tapi sebenarnya target awal kita hanya mencapai 200 juta. Jadi kita bisa melampaui target dari yang dicanangkan itu. Seperti itu. Kalau target secara Jawa Tengah kemungkinan akan dinetkan di angka 4 miliar kayak gitu. Jadi ini tinggal 400 juta. Di seluruh Indonesia hanya dua provinsi yang sudah mencapai angka 3 miliar, itu ada Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur kurang 100 juta sudah 4 miliar. Jadi partisipasinya luar biasa sekali di Muhammadiyah seperti itu. Sugiharto memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.